Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada anak-anak di rumah, perkenalkan, nama Ustadz Harjono, bisa dipanggil dengan Ustadz Har. Ustadz di sini mengajarkan bidang seni budaya untuk kelas 7 pada awal semester pertama. Kita bagi ada 4 untuk 3 bulan ke depan, insya Allah. Di sini bab pertama yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda seperti ini. Dan bab kedua ada menggambar ragam hias. Bab ketiga bernyanyi secara unisono. Bab keempat bernyanyi secara vokal grup. Nah, yang pertama ini kita bahas tentang menggambar. Pengertian menggambar, macam-macam menggambar, ada objek gambar, prinsip menggambar, media menggambar, dan teknik menggambar. Nanti di akhir sesi Ustadz akan kasih tugas untuk anak-anak di rumah agar ada kegiatannya, karena sekarang ini kita tidak sempat bisa bertatap muka langsung di kelas dikarenakan masih adanya wabah COVID-19 ini. Jadi untuk anak-anak di rumah jaga jarak, kesehatan di rumah, pakai masker. Jika tidak penting nggak perlu keluar, di rumah aja banyak belajar ya, jangan hanya main-main. Apalagi sekarang kan main-main HP, online tidak jelas. Online yang seperti ini yang bagus, nonton-nonton video tentang pelajaran-pelajaran ke depannya, seperti itu ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Nah, bab pertama, tujuan dari pembelajaran ini, pertama kita mengamati gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua memahami pengertian menggambar. Iya. Yang ketiga memahami macam-macam menggambar. Nah, yang keempat memahami objek gambar dan prinsip menggambar tersebut, dan memahami media dan teknik menggambar. Di sini peta konsep dalam menggambar ada pengertian menggambar, objek gambar, prinsip menggambar, media, teknik, dan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Secara garis besar, pengertian menggambar itu mempunyai pengertian suatu usaha mengungkapkan dan mengomunikasikan pikiran, ide, atau gagasan. Ya, yang mana gagasan ide tersebut bisa terjadi melalui imajinasi kita dalam wujud trimatra yang bernilai artistik dengan menggunakan garis dan warna. Maka terciptalah suatu gambar. Nah, manusia dahulu itu, orang-orang dulu di zaman prasejarah masih belum ada macam-macam benda yang modern zaman sekarang ini. Mereka orang-orang dulu itu bisa menggunakan dengan alat-alat seperti mungkin batu, dia menggambar, dari kayu, menggambar dengan teknik telapak tangan kayak ditemukan di dalam gua-gua itu kan. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ustadz menjelaskan tentang menggambar. Kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan, teknik, dan alat. Bisa juga menggunakan atau membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengoles goresan dari alat yang digunakan. Pelaku yang melakukan menggambar atau juru gambar disebut dengan juru gambar.
atau pelukis. Nah, di sini gambar dan melukis ada perbedaan, mana melukis bisa disebut sebagai tahap penyelesaian suatu gambar dengan pigmen yang diberi medium cair dan diaplikasikan dengan kuas. Sementara menggambar lebih menitik beratkan penggunaan garis dan komposisi. Dalam menggambar ada beberapa objek. Menggambar adalah membuat goresan sebagai usaha menjanjikan persepsi visual atau gambar yang secara grafis memiliki kemiripan dengan suatu bentuk atau objek. Apa prinsip menggambar, anak-anak? Prinsip menggambar itu dapat menggambar dengan baik dan benar. Diperlukan pengetahuan dan penguasaan terhadap prinsip-prinsip dan langkah kerjanya. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menggambar. Yang pertama, kita harus mengetahui model suatu objek yang akan kita gambar, baik yang kita lihat secara visual atau langsung di depan mata kita. Diambil sebagai contoh, misalnya kita melihat pemandangan fauna, kita gambar, ataupun sudah ada di dalam pikiran kita atau imajinasi kita tanpa melihat bentuk tersebut. Nah, itu bisa juga langsung digambar. Yang kedua ada proporsi. Proporsi itu suatu benda tersusun dari satu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian lainnya, sehingga terjadi kesebandingan atau keseimbangan, kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda, sehingga benda tersebut dinamakan proporsi. Gambar ini misalnya gambar kursi, lurus dengan ininya sama rata, ya kan? Nah, tidak ada yang miring, jadi pas gambarnya dipandang enak. Yang ketiga ada komposisi, adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan irama dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Di sini komposisi ini terbagi ada 4, yaitu keseimbangan atau balance, kesatuan unity, irama rhythm, keselarasan atau harmoni. Yang keempat, perspektif. Perspektif itu benda yang jika kita jadikan model suatu benda yang letaknya jauh atau lebih dekat dengan pandangan mata, tampak lebih besar ukurannya bila dibandingkan dengan benda-benda yang letaknya jauh dari pandangan mata. Semakin jauh benda tersebut, maka akan hilang dari pandangan mata menuju suatu titik. Gelap terang. Yang kelima ini gelap terang, yaitu sinar yang jatuh pada suatu benda, baik sinar yang jatuh secara langsung atau tidak langsung, akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi yang lainnya. Ini suatu teknik menggambar yang ada semacam bayangan-bayangan diarsis dengan jika lo memakai pensil, ada hitam-hitam bayangan seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nanti Ustadz akan beri contoh gambar-gambarnya seperti apa, dan anak-anak di rumah jika lo masih belum memahami bisa melihat buku ini, sudah ada di Play Store itu untuk di-download, ataupun di Google bisa dicari dengan kita ketik aja pencarian itu seni budaya kelas 7 SMP, dia akan muncul sendiri tuh bukunya. Di Play Store ada itu, di Play Store. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada media menggambar. Media menggambar itu sudah pasti harus ada medianya. Kalau nggak ada medianya kita nggak bisa menggambar apa aja. Pertama itu kita pakai pensil ya. Yang kedua pensil warna ataupun pakai pena, pulpen, ada juga pakai cat air, pakai cat minyak, pakai pastel, terus pakai kertas gambar, kampas. Seperti apa bentuknya kampas tuh anak-anak harus tahu ya. Nanti di buku ini ada dijelaskan dan ada gambar-gambarnya juga.
Kampas seperti apa, easel, valet mesh, pisau valet, kuas cat air. Nah, itu sudah ada fungsinya masing-masing. Kertas gambar itu merupakan media yang sering digunakan untuk menggambar, baik menggambar ekspresi, gambar bentuk, ataupun gambar ilustrasi. Ya. Di sini Ustadz menyimpulkan aja ya, secara singkat. Oke, lanjut lagi. Kampas. Kampas adalah media kain yang digunakan untuk melukis baik dengan cat minyak atau cat akrilik. Permukaan kampas ini telah ditutup dengan lem agar tidak tembus. Kalau sedangkan easel adalah alat penyangga berkaki 3 yang berfungsi untuk mendudukkan kampas pada saat melukis maupun memajangkan karya yang sudah jadi. Valet mesh. Valet mesh ini adalah alat untuk mengaduk cat. Biasanya valet mesh berbentuk oval, dilubangi di tengahnya untuk meletakkan ibu jari. Valet mesh tersebut dari triplex, bisa juga dari hardboard. Namun ada juga valet yang bentuknya bulat, oval atau segi empat. Pisau valet biasanya digunakan untuk mencampur warna pada valet mesh. Bentuknya seperti sendok semen tapi lebih kecil serta terbuat dari baja yang tipis dan lentur sifatnya. Terus ada kuas cat air. Nah, ini kuas cat air ini memiliki bulu yang halus dan silindris meruncing. Kuas cat air ini mempunyai ukuran yang kecil mulai dari 1 sampai nomor yang paling besar. Oke, sementara sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi bab 1 yang bagian kedua ya. Bagian 1 yang kedua. Oke, anak-anak di rumah tetap belajar, baca bukunya. Jika sudah punya buku, jika belum, baca-baca yang melalui aplikasi ya. Di Play Store bisa di-download. Oke. Jika begitu, Ustaz mau pamit. Kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.